Orang tua, kakak, dan seorang suami hingga kini masih menanti kepastian nasib orang-orang terkasihnya dalam kebakaran besar di Glodok Plaza, Jakarta 15 Januari lalu. Para keluarga masih terus berdatangan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hingga kemarin, tim DVI telah menerima 14 sampel DNA keluarga korban kebakaran. Didampingi anggota keluarganya, Imelda datang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk menyerahkan sampel DNA. Pasalnya putrinya Sinta Amelia 20 tahun hingga saat ini belum memberi kabar pasca pamit untuk merayakan ulang tahun. Imelda mendapat kabar Sinta pergi ke Glodok Plaza di hari kebakaran naas terjadi dari teman putrinya. Sebelum menyerahkan data antemortem, Imelda telah melaporkan kehilangan anaknya dan berharap Sinta kembali dalam kondisi selamat. Rabu setengah 11 paling terakhir, setengah 11 siang. Nah, Kamisnya saya hubungin pagi, nggak aktif nomornya, semuanya nggak aktif, telepon biasa juga nggak aktif. Jadi bingung, biasanya anak ini sesibuk apapun selalu ngangkat lah gitu kan. Karena saya nggak nyangka kalau ini bakalan terjadi. Dia anaknya kuat, survive, punya 1000 cara buat selamat. Hal serupa juga dilakukan Ade Mulyadi yang mencari kabar keberadaan adiknya Dian Cahyadi. Menurut Ade, Dian yang selama ini bermukim di Pontianak dan bekerja sebagai SPG tengah berlibur ke rumah orang tuanya di Bogor, Jawa Barat. Saat kebakaran terjadi di Glodok Plaza, Dian Cahyadi diduga kuat berada di lokasi kejadian bersama teman-temannya yang hingga kini juga belum diketahui nasibnya. Rabu sore sempat kontak, katanya dia mau main ke Plaza Glodok. Nah terus malamnya itu saya telepon lagi sudah mati handphonenya sampai hari ini. Saya nanya sama yang lain katanya juga belum gitu. Temennya juga sama belum ketemu. Sementara jauh hari yang mendapat telepon dari istrinya saat kebakaran terjadi hingga kini belum bertemu. Saat itu Ade Aryati, 29 tahun sedang bekerja sebagai kasir yang berada di lantai 8 Glodok Plaza. Saat dirinya sampai di area Glodok Plaza, telepon istrinya tidak lagi aktif. Istri itu sempat telepon ngabarin, "Kak, kebakaran nih Kak, kebakaran." Justru yang di lantai 8 pun nanya di mana gitu. Saya langsung kalap, langsung kabur dari tempat saya kerja, langsung menuju lokasi. Saya berusaha untuk masuk, ditahan sama petugas gitu. Saya ampak kayak orang gila gitu, nyari-nyari. Hingga Minggu sore, pos antemortem Rumah Sakit Polri telah menerima sampel DNA dari 14 keluarga yang menyatakan anggota keluarganya hilang dalam kebakaran Glodok Plaza. Sementara tim DVI telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran untuk diidentifikasi. Kondisi para korban tidak dapat diidentifikasi secara visual karena kondisinya yang sudah tidak utuh lagi. Proses identifikasi melalui tes DNA akan memakan waktu kurang lebih hingga 7 hari. Jadi gini, kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah ya, dalam arti ini terbakar serius sampai ya kita ketahui bahwa sulit untuk kita kenal secara visual. Kemudian yang berikutnya adalah karena ini open disaster di mana siapa yang menjadi korban, jumlahnya berapa masih kita belum jelas karena tempat ini kan tempat umum ya. Jadi yang masuk ke situ kita juga nggak tahu siapa. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14 yang dinyatakan hilang. Rencananya polisi akan membuka posko pengaduan orang hilang terkait kebakaran di Glodok Plaza hingga 2 minggu ke depan. Tim Liputan melaporkan.